Sekarang, kita semua tahu bahwa Kim suka membuat entry yang megah, tetapi ketika menyangkut perjalanannya, itu seperti alur film mata-mata dengan plot twist yang bahkan akan membuat James Bond iri. Dari kereta api berlapis baja hingga penerbangan yang misterius, metode perjalanan Kim hampir legendaris. Tetapi apa sebenarnya cerita di balik perjalanan rahasia ini? Sebenarnya kita tidak dapat memastikan alasannya dengan pasti. Benar, pemimpin tertinggi tidak tiba di bandara seperti orang biasa. Entah bagaimana, Kim bisa muncul di mana saja dan tidak ada yang tahu persis bagaimana dia sampai di sana. Gila, bukan? Ini adalah beberapa pola misterius yang melingkupi perjalanannya, dimulai dengan perjalanan udara. Perjalanan udara Kim Jong-un adalah kombinasi menarik antara kemewahan, kerahasiaan, dan keamanan yang sempurna. Di pusat perjalanan ini adalah Ilyushin Il-62M, jet era Soviet yang telah diubah menjadi benteng terbang sejati. Dijuluki Chami-1, merujuk pada burung nasional Korea Utara, elang peregrine. Pesawat ini adalah simbol kekuatan dan kemewahan. Ilyushin Il-62M yang dirancang pada tahun 1960-an pernah dianggap sebagai pesawat jet terbesar di dunia. Dengan panjang sedikit lebih dari 50 meter, ia mampu membawa sekitar 200 penumpang. Namun, versi yang digunakan oleh Kim Jong-un jauh dari sekadar pesawat komersial biasa. Interiornya telah sepenuhnya didesain ulang untuk memenuhi kebutuhan pemimpin tertinggi. Kursi kulit putih yang lembut, meja kayu rosewood yang mengilap, dan asbak kristal menghiasi kabin, menciptakan suasana kemewahan yang tak tertandingi. Selain itu, jet ini dilengkapi dengan sistem hiburan canggih, memastikan Kim Jong-un bepergian dengan kenyamanan dan kecanggihan. Namun kemewahan hanyalah salah satu aspek dari perjalanan udara Kim Jong-un. Keamanan adalah prioritas utama dan Ilyushin Il-62M dilengkapi dengan sejumlah fitur untuk memastikan perlindungan sang pemimpin. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem countermeasures elektronik yang dirancang untuk menetralisir potensi ancaman. Perangkat-perangkat ini mampu mengganggu radar dan komunikasi musuh, membuat sulit untuk melacak atau menyerang pesawat. Selain itu, ketika Kim Jong-un lepas landas, biasanya ia ditemani oleh sekelompok pesawat tempur. Pesawat tempur ini memberikan lapisan keamanan tambahan, siap bertindak menghadapi risiko apapun yang mungkin muncul selama perjalanan. Kebiasaan bepergian Kim Jong-un sama misteriusnya dengan persona dirinya sendiri. Ia hampir tidak pernah mengumumkan rencana perjalanannya terlebih dahulu dan pergerakannya dijaga dengan kerahasiaan yang ketat. Strategi kerahasiaan ini bertujuan untuk membuat lawan tetap waspada dan mempertahankan elemen ketidakpastian. Ketika Kim Jong-un bepergian dengan pesawat, biasanya itu untuk misi diplomatik yang penting. Pada tahun 2018 misalnya, ia melakukan perjalanan internasional pertamanya dengan pesawat sejak berkuasa pada tahun 2011. Ia terbang ke China untuk bertemu dengan Presiden Xi Jinping, sebuah tonggak penting dalam kebijakan luar negeri Korea Utara. Pemilihan Ilyushin Il-62M untuk perjalanan ini bersifat fungsional sekaligus simbolis. Dengan jangkauan sekitar 10.000 km, pesawat ini memungkinkan untuk mencapai tujuan seperti Singapura dan Beijing tanpa perlu mengisi bahan bakar. Otonomi ini sangat penting untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan perjalanan Kim Jong-un. Namun, usia pesawat telah menimbulkan kekhawatiran tertentu. Ilyushin Il-62M adalah model lama yang menimbulkan keraguan tentang keandalan mekanisnya dan kurangnya sistem komunikasi yang diperbarui. Meskipun demikian, pesawat ini tetap menjadi pilihan utama Kim Jong-un untuk perjalanan udara. Selain Ilyushin Il-62M, rombongan udara Kim Jong-un biasanya mencakup pesawat kargo. Pesawat ini bertanggung jawab untuk mengangkut barang-barang yang sangat diperlukan untuk perjalanan sang pemimpin, seperti limusinnya. Namun, pesawat kargo memiliki beberapa keterbatasan. Ia tidak dapat terbang jarak jauh dengan muatan penuh dan mungkin perlu melakukan pemberhentian untuk mengisi bahan bakar yang menambah lapisan kompleksitas tambahan pada perjalanan Kim Jong-un. Dengan demikian, metode perjalanannya sama unik dan menarik seperti dirinya sendiri. Transportasi darat perpindahan darat Kim Jong-un adalah contoh dari kerahasiaan dan keamanan
keamanan. Perjalanan pemimpin Korea Utara direncanakan dan dilaksanakan dengan sangat hati-hati, bertujuan untuk memastikan perlindungannya dan mempertahankan aura misteri. Mari kita jelajahi metode yang diketahui dan langkah-langkah keamanan yang melibatkan perjalanan daratnya, termasuk penggunaan kendaraan mewah, rute yang mungkin, dan protokol keamanan. Salah satu simbol paling mencolok dari perjalanan daratnya adalah limusin Mercedes Mayach yang dilapisi baja. Kendaraan ini yang dikabarkan harganya lebih dari 1,5 juta dolar bukan hanya mobil mewah, tetapi juga benteng beroda sejati. Limusin ini dilengkapi dengan lapisan baja anti peluru dan tahan ledakan, dirancang untuk menahan serangan yang akan melumpuhkan kebanyakan kendaraan lain. Ia juga dilengkapi dengan ban run flat yang memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan bahkan dalam keadaan ban bocor. Kompartemen penumpang disegel secara hermetis untuk memberikan perlindungan terhadap serangan kimia, memastikan bahwa Kim Jong-un selalu terlindungi terlepas dari sifat ancamannya. Limusin ini terintegrasi dalam iring-iringan besar yang menyertai pemimpin Korea Utara dalam perjalanannya. Kelompok ini terdiri dari kendaraan pengintai yang mendahului rute, mobil pengawal yang melindungi sisi-sisi limusin, serta kendaraan lain yang mengikuti di belakang. Iring-iringan ini diatur dan dilaksanakan dengan sangat teliti, dengan setiap kendaraan memiliki fungsi khusus untuk menjaga keamanan sang pemimpin. Mobil yang berada di depan memiliki misi untuk mendeteksi dan menetralisir potensi risiko, sementara kendaraan pengawal memberikan lapisan perlindungan tambahan. Seluruh operasi ini merupakan contoh efisiensi logistik dirancang untuk menjaga keamanan Kim Jong-un dan memastikan perjalanannya tetap diskret. Perjalanan Kim Jong-un tidak hanya terbatas pada langkah-langkah keamanan. Perjalanan ini juga berfungsi untuk menampilkan citra kekuasaan dan prestis. Selama kunjungannya ke Rusia pada tahun 2019, ia bepergian dengan limusin Mercedes Mayach berpengawal yang diangkut menggunakan kereta api khusus. Ini merupakan demonstrasi yang jelas akan kekayaan dan otoritasnya, serta kemampuannya untuk beroperasi di luar sanksi internasional. Berbicara tentang sanksi, penting untuk menyoroti bahwa banyak kendaraan mewah yang digunakan oleh Kim Jong-un diduga diselundupkan ke Korea Utara. Sebuah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2021 menyebutkan upaya pengiriman mobil mewah yang bernilai lebih dari 1 juta dari Uni Emirat Arab ke Ningbo, China, dengan tujuan akhir Korea Utara. Meskipun ada pembatasan internasional, Kim Jong-un mempertahankan armada kendaraan mewah buatan luar negeri yang menambahkan elemen misteri dan daya tarik pada pengaturan perjalanannya. Bagi pemimpin Korea Utara ini, bepergian bukan hanya soal berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini adalah operasi yang direncanakan dengan cermat, bertujuan untuk memastikan keamanannya dan memamerkan kekuasaannya. Penggunaan limusin berlapis baja, kereta api rahasia, dan aparat keamanan yang luas menunjukkan upaya Kim Jong-un untuk melindungi diri dan mempertahankan citranya sebagai pemimpin tertinggi Korea Utara. Namun, narasinya lebih dari itu. Skema pergerakan pemimpin Korea Utara juga mencakup jaringan terowongan bawah tanah dan rute tersembunyi yang kompleks. Spekulasi menyebutkan bahwa terowongan-terowongan ini menghubungkan titik-titik strategis di Pyongyang dan wilayah lain di negara tersebut, memungkinkannya untuk bergerak dengan lincah dan diam-diam. Laporan menunjukkan bahwa lorong bawah tanah dilengkapi dengan sistem komunikasi canggih dan mekanisme keamanan yang kuat membuatnya hampir tidak dapat ditembus. Salah satu elemen paling menarik dari perjalanan Kim Jong-un adalah ketelitiannya dalam menghindari deteksi. Ia sering menggunakan taktik pengalihan dan disinformasi untuk membingungkan potensi ancaman. Misalnya, ia mungkin mengirimkan konvoi kendaraan ke tujuan tertentu, sementara dirinya sendiri mengambil rute yang sama sekali berbeda. Tingkat tipu muslihat dan kerahasiaan ini tidak tertandingi, memperbesar teka-teki seputar pergerakannya. Di tingkat keamanan yang sangat tinggi, strategi perjalanan rahasia Kim Jong-un merupakan pelajaran nyata dalam hal penyamaran, perlindungan, dan perencanaan yang sangat detail. Pergerakan pemimpin Korea Utara ini diselimuti aura misteri dan bukan tanpa alasan. Rezimnya mengadopsi serangkaian taktik yang mengejutkan sekaligus sangat
sangat efektif untuk memastikan keamanannya. Salah satu aspek paling mencolok dari perjalanan Kim Jong-un adalah penggunaan sosok pengganti. Individu-individu ini tidak hanya mirip secara fisik dengan sang pemimpin, tetapi juga menjalani pelatihan intensif untuk meniru gerak-gerik, pola bicara, dan bahkan postur tubuhnya saat berjalan. Proses pemilihan pemeran pengganti sangat ketat. Para kandidat harus memiliki tinggi dan fisik yang identik dengan Kim Jong-un. Selanjutnya, mereka menjalani pemeriksaan latar belakang yang mendalam, yang bahkan melibatkan analisis keluarga untuk mengidentifikasi kemungkinan ancaman keamanan. Setelah terpilih, para pemeran pengganti ini menjalani pelatihan intensif untuk menguasai semua gerakan dan tindakan khas Kim Jong-un. Persiapan ini begitu detail sehingga bahkan rekan dekat sang pemimpin bisa tertipu. Penggunaan pemeran pengganti melayani berbagai tujuan. Pertama, menciptakan ketidakpastian di antara calon pembunuh atau mata-mata. Jika seorang penyerang tidak dapat mengidentifikasi siapa Kim Jong-un yang asli, peluang keberhasilan mereka akan berkurang drastis. Selain itu, strategi ini memungkinkan pemimpin yang sebenarnya untuk bergerak dengan lebih bebas dan paparan risiko yang lebih rendah. Sementara seorang pemeran pengganti muncul di depan publik, Kim Jong-un yang asli mungkin sedang berpindah ke lokasi lain. Lapisan perlindungan lain dalam perjalanannya melibatkan penggunaan pesawat umpan. Ketika dia bepergian dengan pesawat, seringkali beberapa pesawat dimobilisasi secara bersamaan. Misalnya, selama kunjungannya ke Singapura untuk pertemuan dengan Donald Trump, 3 pesawat berangkat dari Pyongyang. Taktik ini bertujuan untuk membingungkan ancaman potensial. Jika musuh tidak dapat mengidentifikasi di pesawat mana Kim Jong-un berada, kemampuan mereka untuk menyerangnya akan sangat terganggu. Pesawat rekreasi ini bukan sekadar struktur kosong. Mereka dilengkapi sepenuhnya dan memiliki tim khusus untuk mempertahankan ilusi bahwa sang pemimpin bisa berada di salah satu dari mereka. Pesawat itu sendiri juga menjadi pusat perhatian. Kim Jong-un sering bepergian dengan Ilyushin Il-62 era Soviet, sebuah jet jarak jauh yang diadaptasi untuk penggunaan eksklusifnya. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem komunikasi mutakhir, interior mewah, dan mekanisme keamanan canggih. Preferensi terhadap model yang lebih tua ini disengaja. Pesawat ini lebih kecil kemungkinannya untuk terdeteksi oleh sistem pemantauan kontemporer, dan modifikasinya mengubahnya menjadi benteng udara sejati. Di darat, skema keamanan Kim Jong-un sama mengesankannya. Pengawal pribadinya merupakan bagian dari kantor utama ajudan, yang juga disebut kantor pusat partai nomor 6. Para pengawal ini direkrut dari tentara rakyat Korea dan harus memenuhi standar ketat seperti tinggi badan dan kebugaran fisik tertentu. Mereka menjalani pelatihan intensif dalam seni bela diri, teknik menembak, dan metode penghindaran. Tugas utama mereka adalah menciptakan lingkaran perlindungan di sekitar Kim Jong-un dengan visibilitas penuh 360 derajat terhadap lingkungan. Lingkaran ini terdiri dari beberapa lapisan dengan pengawal yang diposisikan di depan, samping, dan belakang sang pemimpin. Mereka bukan hanya sekadar kekuatan fisik, mereka adalah pengamat yang sangat terlatih. Strategi pertahanan utama mereka terdiri dari mengidentifikasi dan menetralisir ancaman sebelum menjadi ancaman langsung. Untuk ini mereka menggunakan campuran teknik komunikasi tradisional dan kontemporer seperti lencana eksklusif, kata sandi verbal, dan perangkat radio. Meskipun mereka bersenjata, kekuatan terbesar mereka terletak pada keahlian dalam pertarungan jarak dekat dan kemampuan untuk menganalisis lingkungan untuk mencari potensi risiko. Selain kelompok inti pengawal, Komando Keamanan menyediakan lapisan perlindungan tambahan. Komando ini bertugas memastikan integritas fisik dimanapun Kim Jong-un berada, baik itu kantornya, tempat tinggalnya, atau hotel di luar negeri. Mereka menerapkan berbagai penghalang keamanan yang dapat meluas hingga 500 meter di sekitar kehadiran pemimpin tersebut. Ini mencakup perlindungan jalan, pagar, dan struktur lainnya. Komando Keamanan juga mengelola dukungan logistik dan teknis, termasuk komunikasi yang aman, keamanan digital, hingga pemeriksaan makanan dan minuman. Contoh yang menonjol terjadi selama KTT Singapura pada 2018 ketika Kim Jong-un melakukan perjalanan dengan pesawat Boeing 747 milik Air China
China untuk memastikan perlindungannya. Komando keamanan mengisi satu lantai penuh di Hotel St. Regis, menjamin privasi yang mutlak. Salah satu aspek yang paling terlihat dari skema keamanan Kim Jong-un adalah pengawal yang berlari. Mereka pertama kali terlihat pada KTT Inter-Korea pada April 2018 dan kemudian pada KTT Singapura. Para pengawal ini berlari di samping limusin Kim Jong-un, menciptakan penghalang bergerak di sekitar kendaraan. Praktik ini bukan hanya untuk pertunjukan, ini adalah tindakan keamanan yang direncanakan dengan sangat teliti. Para pengawal dalam aksi membentuk garis pertahanan pertama, siap untuk merespons segera terhadap tanda bahaya apapun. Logistik perjalanan Kim Jong-un diatur dengan ketat seperti militer, di mana setiap langkah direncanakan dengan teliti, mulai dari rute hingga tujuan akhir, termasuk waktu yang tepat untuk setiap pergerakan. Proses ini melibatkan berbagai lembaga pemerintah Korea Utara seperti Kementerian Keamanan Negara dan Tentara Rakyat Korea. Sinkronisasi antara lembaga-lembaga ini sempurna, memastikan bahwa setiap detail perjalanan sang pemimpin diawasi dengan cermat. Perjalanan rahasia dengan kereta. Perjalanan rahasia Kim Jong-un dengan keretanya merupakan kombinasi menarik antara kemewahan, keamanan, dan strategi. Kereta berwarna hijau zaitun dengan garis kuning khas ini lebih dari sekadar alat transportasi. Ini adalah benteng bergerak yang dirancang untuk melindungi salah satu pemimpin paling misterius di dunia. Di dalamnya, kereta ini mengungkapkan dunia yang penuh kemewahan. Kursi kulit berwarna merah muda disusun dalam barisan panjang, memberikan kenyamanan bagi Kim dan timnya. Kendaraan ini dilengkapi dengan ruang rapat berteknologi canggih, memungkinkan sang pemimpin untuk tetap terhubung dengan pemerintahannya. Kamar-kamar dirancang untuk memberikan kenyamanan maksimal, memastikan Kim dapat bersantai dan memulihkan energi selama perjalanan panjang. Kemewahan juga terlihat di gerbong restoran, di mana penumpang dapat menikmati menu yang bersaing dengan restoran mewah terbaik. Lobster segar, babi panggang, dan anggur Prancis berkualitas tinggi adalah beberapa hidangan lezat yang tersedia. Wanita muda yang disebut kondektur menghibur tamu dengan pertunjukan musik, menciptakan suasana yang unik dan tak terlupakan. Konstantin Pulikovsky, seorang perwira Rusia yang menemani Kim Jong-il dalam sebuah perjalanan pada tahun 2001, menggambarkan dalam bukunya Orient Express bahwa dimungkinkan untuk memesan hidangan apapun dari masakan Rusia, China, Korea, Jepang, atau Prancis. Keamanan adalah prioritas mutlak selama perjalanan Kim Jong-un. Kereta api yang dikenal sebagai benteng bergerak dilengkapi dengan jendela anti peluru serta dinding dan lantai yang diperkuat mampu menahan bahan peledak. Menurut Kementerian Unifikasi Korea Selatan, kereta api tersebut juga dilengkapi dengan persenjataan ofensif dan helikopter untuk evakuasi dalam situasi darurat. Untuk meningkatkan perlindungan, Pyongyang meminta pemasangan penjaga di sepanjang rel seperti yang terjadi selama kunjungan Kim ke Hanoi. Pergerakan kereta api dirahasiakan secara ketat. Kereta api tersebut bepergian pada malam hari untuk menghindari deteksi dan jadwalnya tidak pernah diumumkan secara publik. Kereta api tersebut ditemani oleh konvoi kedua yang mengangkut agen keamanan dan peralatan. Kereta api pendukung ini bergerak beberapa kilometer di depan untuk memeriksa rute dan memastikan keamanannya. Seluruh operasi ini merupakan pencapaian logistik yang mengesankan, dirancang untuk memastikan perlindungan Kim Jong-un dan menjaga pergerakannya tetap rahasia. Karena beratnya lapisan baja yang diperkuat dan peralatan, kereta api bergerak dengan kecepatan hati-hati 55 km per jam. Kereta api tersebut perlu membawa 90 gerbong yang sepenuhnya dilapisi dengan baja berat serta semua barang yang disimpan di dalamnya. Metode transportasi yang sangat lambat ini membuat perjalanan Kim ke Vietnam untuk bertemu dengan Presiden Al-Assam saat itu, Donald Trump, memakan waktu 65 jam. Namun, kereta api ini menawarkan keunggulan signifikan dibandingkan dengan pesawat, terutama karena memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam situasi tak terduga seperti serangan. Jika pesawat yang membawa Kim diserang, peluang bertahan hidup akan berkurang secara drastis. Juga lebih rumit untuk memprediksi rute kereta api, menambahkan lapisan perlindungan tambahan. Perjalanan kereta api Kim Jong-un tidak hanya tentang kemewahan, ini bersifat strategis. Setelah meninggalkan ibu kota
kota Korea Utara, Pyongyang. Kereta api Kim dilaporkan terlihat di kota Rusia, Ussurieysk, di utara Vladivostok. Dari sana, dia berpindah ke lokomotif baru dan melanjutkan perjalanan melalui jalur kereta api Trans-Siberia menuju Khabarovsk atau kemungkinan Komsomolsk di Amur. Jarak 608 km antara Pyongyang dan Vladivostok memakan waktu sekitar 20 jam. Sejak memegang kekuasaan pada tahun 2011, Kim Jong-un telah melakukan 7 perjalanan internasional dan melintasi perbatasan ke Korea Selatan 2 kali, menggunakan kereta apinya dalam sebagian besar perjalanan penting tersebut. Dari kunjungannya ke Beijing pada 2018 hingga pertemuan di Hanoi pada 2019 dengan mantan Presiden AS Donald Trump, kereta api telah menjadi pilihan transportasi favoritnya. Meskipun Kim Jong-un tidak takut terbang, seperti yang ditunjukkan dalam 7 perjalanan luar negerinya sebelumnya, dia sering memilih kereta api karena keunggulan strategisnya. Pesawat pribadinya, Chamae-1, yang dinamai berdasarkan burung nasional Korea Utara, adalah Ilyushin 62 buatan Rusia selama Perang Dingin. Para ahli mempertanyakan keandalannya mengingat usia pesawat dan kemungkinan masalah perawatan. Pada tahun 2018, selama perjalanannya ke Singapura untuk bertemu dengan Presiden Trump, Kim menggunakan pesawat Boeing 747 milik Air China yang disediakan oleh Beijing. Pesawat itu lepas landas dengan nomor penerbangan biasa, tetapi mengubah kode panggilannya selama perjalanan. Sebuah manuver yang menurut analis dirancang untuk meredakan kekhawatiran keamanan Kim dan memastikan bahwa China tidak dikesampingkan dari negosiasi. Meskipun ada momen diplomasi yang langka, pembicaraan antara Kim dan Trump tidak berhasil pada tahun 2019. Namun, penggunaan kereta api dan pesawat sebagai pengalih perhatian mengungkapkan upaya Kim Jong-un untuk memastikan perlindungannya dan menjaga kerahasiaan dalam perjalanannya. Yacht dan kapal misterius eksplorasi kami ke alam semesta rahasia, yacht mewah Kim Jong-un, dimulai di Wonsan, sebuah kota pesisir yang berfungsi sebagai tempat perlindungan pribadi bagi keluarga Kim. Kompleks luas ini, yang mencakup villa pribadi, pantai eksklusif, dan gudang kapal yang besar, adalah pusat petualangan maritim Kim Jong-un. Namun, apa yang membuat yacht ini begitu luar biasa dan bagaimana mereka bisa berada di tangannya? Pada akhir tahun 2000-an, gambar satelit menangkap pembangunan gudang yang lebih besar di dalam kompleks Wonsan. Spekulasi mengatakan bahwa gudang ini menyimpan beberapa kapal termewah keluarga Kim. Di antaranya adalah Princess 95 My Yacht, sebuah mahakarya sepanjang 95 kaki yang menggabungkan teknik modern dan kemewahan. Dihargai dengan angka yang mencengangkan sebesar $7 juta. Princess 95 My Yacht adalah cerminan dari apresiasi Kim Jong-un terhadap kemewahan. Diproduksi oleh Princess Yachts yang berbasis di Inggris, yacht ini merupakan bagian dari grup LVMH yang bergengsi, pemilik merek ikonik seperti Louis Vuitton dan Christian Dior. Namun, perolehan kapal ini dikelilingi kontroversi karena dapat melanggar sanksi PBB yang melarang Korea Utara membeli barang-barang mewah. Princess 95 My bukan sekadar yacht. Ini adalah istana terapung sejati, dilengkapi dengan flybridge yang luas, kabin yang besar, dan area duduk serta makan yang membentang di seluruh lebar kapal. Yacht ini dapat menampung hingga 10 orang dengan kecanggihan yang tak tertandingi, dirancang untuk memberikan kenyamanan dan keanggunan maksimal. Interiornya memastikan bahwa Kim Jong-un dan rombongannya menikmati perjalanan dengan gaya yang tak ada duanya. Pada bulan Mei 2013, selama tur 10 hari di sepanjang pantai timur Korea Utara, Kim Jong-un tertangkap kamera sedang memeriksa stasiun penangkapan ikan 25 Agustus. Di balik layar rekaman tersebut, pengamat yang cermat menyadari sisi kanan dari sebuah kapal pesiar mewah yang megah, diduga Princess 95 My. Kemunculan ini mengkonfirmasi keberadaan kapal tersebut dalam armada pribadi pemimpin Korea Utara. Atap khas yang kaku dan penyangga baja tahan karat pada kapal pesiar tersebut cocok dengan detail Princess 95 My, menyisakan sedikit ruang untuk keraguan tentang identitasnya. Namun, bagaimana Kim Jong-un bisa mendapatkan kapal pesiar yang begitu mewah mengingat sanksi internasional yang ketat? Jawabannya terletak
terletak pada dunia bawah transportasi laut. Kapal kargo khusus yang dikenal sebagai kapal pengangkut kapal pesiar sering digunakan untuk mengangkut kapal-kapal berstandar tinggi. Kapal-kapal ini dapat disembunyikan secara strategis di dalam kontainer, dilindungi oleh terpal dan struktur yang mencegah penglihatan. Salah satu perusahaan yang terlibat dalam skema ini adalah Global Unity Shipping yang berbasis di Dalian yang menawarkan layanan transportasi lengkap ke Korea Utara. Dengan armada 15 kapal dan 242 karyawan, Global Unity Shipping memainkan peran penting dalam pengiriman barang-barang mewah ke rezim Korea Utara. Perusahaan ini bersama dengan yang lain memastikan bahwa kapal pesiar Kim Jong-un diangkut dengan cara yang tidak mencolok, menghindari pengawasan internasional. Armada pemimpin tersebut tidak terbatas pada Princess 95 Mai, Princess 98 Mai. Versi yang ditingkatkan dari 95 Mai adalah harta karun lain dalam koleksinya. Dihargai lebih dari 8,7 juta, kapal pesiar ini dilengkapi dengan interior yang dirancang oleh perancang tas Italia terkenal Fendi. Para ahli menggambarkannya sebagai salah satu kapal paling mewah yang pernah diproduksi oleh Princess. Princess 98. Mai hampir identik dengan 95 Mai, tetapi dengan tambahan panjang 3 kaki, memberikan lebih banyak ruang dan kemewahan. 3 geladarnya menampung akomodasi untuk kru dan ruang bersantai, memastikan Kim Jong-un dan rombongannya menikmati perjalanan yang dipenuhi kenyamanan dan kecanggihan. Kekaguman Kim Jong-un terhadap kapal pesiar mewah bukanlah hal baru. Ayahnya Kim Jong-il juga memiliki ketertarikan yang sama terhadap kapal-kapal mewah. Pada tahun 2009, Italia menghentikan penjualan 2 kapal pesiar azimut yang akan ditujukan untuk kompleks keluarga Kim dengan mengacu pada sanksi PBB terhadap produk-produk mewah. Meskipun ada pembatasan ini, keluarga Kim berhasil memperoleh dan mempertahankan armada kapal pesiar berkualitas tinggi, menunjukkan kemampuan mereka dalam menghindari batasan yang diberlakukan secara internasional. Detail rahasia keamanan. Dalam hal perjalanan rahasia Kim Jong-un, Korea Utara tidak memberikan ruang untuk improvisasi. Perlindungan pemimpin tertinggi adalah operasi yang direncanakan dengan sangat teliti, melibatkan berbagai lapisan keamanan dan kelompok terpilih pengawal, serta unit militer elit. Di inti operasi ini adalah kantor utama ajudan, yang juga disebut kantor pusat partai. Unit elit ini bertanggung jawab atas keamanan langsung Kim Jong-un dan terdiri dari pengawal yang dipilih secara manual dari rekrutan tentara rakyat Korea. Proses seleksi untuk pengawal ini sangat ketat. Para kandidat harus memenuhi persyaratan khusus, seperti memiliki tinggi badan yang mirip dengan Kim Jong-un dan tidak memiliki masalah penglihatan. Selain itu, mereka harus menunjukkan kemampuan luar biasa dalam teknik menembak dan seni bela diri. Proses seleksi melibatkan investigasi latar belakang yang mendetail hingga 2 generasi, memastikan hanya individu dengan kesetiaan yang tak diragukan terhadap rezim yang dipilih. Banyak dari pengawal ini adalah kerabat keluarga Kim atau keluarga berpengaruh lainnya di Korea Utara, semakin memperkuat kesetiaan mereka. Setelah terpilih, para pengawal ini menjalani pelatihan intensif setara dengan pasukan operasi khusus tentara rakyat Korea. Pelatihan mencakup penanganan senjata api, teknik penghindaran, berbagai seni bela diri, serta tes ketahanan fisik dan penyesuaian perilaku. Para pengawal dipersiapkan untuk menghadapi dan menetralisir segala ancaman hanya dengan menggunakan tangan dan tubuh mereka, yang membuat mereka menjadi sosok yang menakutkan. Selama perjalanan Kim Jong-un, para pengawalnya membentuk lingkaran pelindung di sekitarnya, memastikan pandangan 360 derajat yang lengkap baik terhadap orang-orang di dekatnya maupun lingkungan sekitarnya. Lingkaran ini terdiri dari 3 hingga 5 pengawal, termasuk direktur kantor utama asisten yang dapat berjalan, berkuda di depan, atau menempatkan diri secara strategis terhadap sang pemimpin. Di samping Kim Jong-un, berdiri 4 hingga 6 pengawal, dibagi menjadi 2 hingga 3 di setiap sisi. Di belakang, 4 hingga 5 pengawal lagi melengkapi formasi tersebut. Para pengawal ini termasuk di antara sedikit warga Korea Utara yang diizinkan membawa senjata api yang terisi di samping pemimpin, biasanya pistol semi-otomatis dan senjata cadangan. Mereka juga menggunakan lencana dan pin khusus pada pakaian mereka yang bervariasi sesuai acara untuk
memudahkan identifikasi mereka selain menggunakan serangkaian kata sandi dan frasa kode. Kantor utama asisten memiliki sekitar 200 hingga 300 staf, dengan lebih dari setengahnya adalah pengawal, sementara sisanya termasuk pengemudi dan tim teknis. Meskipun beberapa pengawal pemimpin memiliki karir yang panjang, sebagian besar hanya menjalankan fungsi ini selama 1 dekade. Hal ini memastikan bahwa para pengawal menjaga kondisi fisik yang sempurna dan selalu siap untuk melindungi sang pemimpin tertinggi. Selain perlindungan langsung yang diberikan oleh kantor utama asisten, ada garis keamanan kedua dan ketiga yang didedikasikan untuk Kim Jong-un. Unit ini bertanggung jawab untuk memastikan keamanan fasilitas fisik yang sering dikunjungi pemimpin, baik di kantor-kantornya, kediaman pribadi, atau lokasi yang dikunjungi baik di dalam maupun di luar Korea Utara. Personel unit ini melalui proses seleksi dan verifikasi yang mirip dengan para pengawal di kantor utama asisten. Bahkan, sebagian besar pengawal dipindahkan dari departemen ini ke unit baru. Para pria dan wanita ini menjalankan serangkaian misi dukungan yang didedikasikan untuk Kim Jong-un. Mereka mengelola dan memelihara saluran telepon aman yang digunakan oleh pemimpin tersebut, menyediakan komputer pilihannya, dan memastikan perlindungan sistem teknologi informasi. Selain itu, mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa minuman beralkohol, makanan, atau rokok apapun yang diminta Kim Jong-un selama kunjungannya di Singapura tersedia, dengan memeriksa terlebih dahulu semua yang akan disajikan kepadanya. Tim keamanan juga memiliki departemen medis, di mana dokter pribadi dan tim kesehatan mereka bertugas. Dengan setidaknya 2 profesional ini mendampingi sang pemimpin dalam semua perjalanannya. Dalam hal keamanan pribadi Kim Jong-un, komando pengawal membentuk 2 dari 3 lapisan perlindungan luar di sekitarnya, terutama berfokus pada lokasi tempat dia bekerja, tinggal, atau berkunjung. Komando menetapkan garis pertahanan segera di luar kelompok pengawal, diikuti oleh lapisan luar ketiga yang diposisikan dekat jalan, pagar, atau struktur lain dalam radius 800 meter dari lokasi tempat dia berada. Struktur keamanan 3 tingkat ini hampir unik di antara para pemimpin dunia. Meskipun pengawal yang bergerak adalah pemandangan yang mengesankan, lapisan perlindungan tambahan yang kurang terlihat dan lebih jauh, itulah yang menunjukkan tingkat kecanggihan dan komitmen ekstrim dalam memastikan pelestarian dinasti Kim. Sistem keamanan yang rumit ini mencerminkan upaya yang bersedia dilakukan Korea Utara untuk melindungi pemimpinnya. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa untuk melihat konten menarik lainnya di channel kami. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.